Sinyal Budi Kaesang for Jakarta 2024. Wapres menegaskan tayangan publik adalah hak investigasi. Hotman Paris minta penyelidikan terhadap oknum pengacara. Produksi migas Pertamina naik 7%. Halo, selamat malam. Selamat malam Tiara. Selamat malam Andi. Ya Tiara, kalau kita melihat di malam hari ini kita sudah menyajikan berbagai informasi tentunya yang hangat diperbincangkan. Salah satunya terkait dengan Pilkada Daerah Khusus Jakarta. Ini ada nama Budi Jiwandono dan juga Kaesang Pangarep yang akan mewarnai kontestasi di Pilkada Jakarta nanti. Nah, selain itu juga ada isu terkait dengan RUU penyiaran. Ini kemudian ditanggapi oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Dan isu lainnya yang menjadi sorotan juga masih terkait dengan perkembangan kasus Vina nih Andi. Betul. Ya, ini kalau kita melihat dari headline tadi, ini ada Hotman Paris yang meminta atau menduga ini ada oknum pengacara yang mencoba untuk menghalangi kasus Vina, dan Hotman sendiri ini meminta untuk Polda Jawa Barat untuk mencari atau mengusut lebih dalam terkait dengan dugaannya tersebut, seperti itu. Dan selain berita tadi yang menjadi sorotan, kami juga akan menghadirkan sejumlah informasi menarik di Menyapa Malam Simpo TV bersama saya Tiara Janti Dan saya Andi Rezali. Inilah Menyapa Malam Simpo TV. Pemirsa, informasi kami awali terkait dengan Partai Gerindra memberi sinyal akan mengusung Budi Satrio Jiwandono dan Kaesang Pangarep untuk mengikuti kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Hal itu diungkapkan Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko di sosial media pribadinya. Wakil Ketua Umum Gerindra Budi Satrio Jiwandono bersama Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaesang Pangarep diprediksi akan menjadi kontestan di Pilkada Jakarta 2024. Sinyal keduanya akan maju didapati berdasarkan postingan Instagram pribadi Ketua Harian DPP Gerindra Dasko. Dasko memposting foto Budi dan Kaesang sebagai Bacagub dan Bacawagub untuk daerah khusus Jakarta dengan caption Budi Satrio Jiwandono dan Kaesang Pangarep for Jakarta 2024. Gerindra dipastikan mengusung keduanya setelah sebelumnya terdapat isu Budi Satrio akan dipasangkan dengan selebritis Raffi Ahmad. Pengumuman yang disampaikan Dasko ini turut menuai banyak respon positif dan berharap Jakarta di tangan anak muda dapat lebih maju. Selain Dasko, selebriti Raffi Ahmad juga turut memposting foto Budi dan Kaesang di sosial medianya sebagai bentuk dukungan. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. Ya Tiara dan juga pemirsa, ini kalau kita melihat Ketua Harian DPP Gerindra ini Bang Dasko ini beberapa kali memang sempat memposting terkait dengan siapa pasangan dari Budi Jiwandono. Setelah sebelumnya ini memposting nama Raffi Ahmad. Kemudian yang kemarin diposting ini nama dari Kaesang Pangarep, Ketua Umum PSI. Ini menggemparkan sekali di dunia perpolitikan seperti itu. Dan selain itu juga bahkan di sosial media Raffi Ahmad sendiri bahkan juga ikut memposting terkait dengan nama dari Budi dan juga Kaesang Pangarep gitu untuk dicalonkan, yang kita sebenarnya masih belum tahu ya apakah kemudian akan dicalonkan atau tidak untuk mengisi kursi panas DKI 1. Kalau kita melihat nih dinamika nanti pasti akan terjadi seperti itu ya. Nanti ada komunikasi antar partai politik dan kita masih menunggu kira-kira siapa saja partai yang akan mengusung dua nama ini seperti itu. Nah, kalau kita melihat dinamika atau dinamika politik yang diumumkan oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra, ini ada penjelasan dari Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman yang mengatakan bahwa poster Budi Jiwandono dan Kaesang Pangarep untuk Pilkada Jakarta bentuk penyampaian aspirasi dari masyarakat. Habib meminta seluruh pihak untuk menunggu pengumuman resmi DPP Gerindra terkait calon yang akan diusung di Jakarta. Buka suara mengenai poster Budi Jiwandono Kaesang for Jakarta 2024. Waketum Partai Gerindra Habibur Rahman mengatakan poster tersebut muncul karena banyaknya aspirasi masyarakat Jakarta yang menginginkan Budi Jiwandono maju dalam Pilkada Jakarta 2024. Budi Jiwandono dinilai merupakan sosok yang cerdas, rendah hati dan menawan sekaligus mewakili representasi anak muda.
Sementara itu, mengenai siapakah yang akan maju mewakili Gerindra dalam Pilkada Jakarta nanti, Habib mengungkapkan keputusan resmi akan diumumkan oleh Ketua Harian DPP Gerindra Dasko berdasarkan putusan Ketum Partai Prabowo Subianto. Memang benar banyak sekali aspirasi masyarakat Jakarta, terutama masyarakat dari Jakarta Timur, daerah pemilihan saya, yang ingin mencalonkan Mas Budi Jiwandono sebagai Gubernur Jakarta periode mendatang. Ya. Mungkin karena sosoknya yang muda, kemudian cerdas, rendah hati, dan good looking. Nah, ini yang saya tangkap dari beberapa pertemuan ya dengan berbagai macam warga Jakarta Timur dan yang dari berbagai latar belakang ya. Terkait poster misalnya ada Pak Budi Jiwandono dengan Mas Kaisang ya. Saya pikir itu sebagai bentuk penyampaian adanya aspirasi masyarakat kepada kami ya. Adapun keputusan resmi nanti akan diumumkan Pak Dasko berdasarkan putusan Pak Prabowo pada saatnya. Poster Budi Jiwandono Kaisang Pangarep for Jakarta 2024 kini tengah ramai menuai sorotan publik yang penasaran mengenai apakah benar pasangan tersebut akan maju dalam Pilkada Jakarta 2024. Pasalnya, poster tersebut diunggah langsung oleh Ketua Harian DPP Gerindra Dasko di laman media sosial pribadinya. Meskipun kala itu Dasko juga pernah mengunggah poster Budi Jiwandono yang disandingkan dengan publik figur Raffi Ahmad. Dari Jakarta, Sri Dewi, Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Ya baik pemirsa, ini masih terkait dengan isu pencalonan Budi Jiwandono dan Kaisang Pangarep. Ini turut direspon oleh Partai Demokrat yang menilai duet politikus Partai Gerindra Budi Jiwandono dan Ketum PSI Kaisang Pangarep berpotensial untuk diusung maju di pemilihan kepala daerah atau Pilkada Jakarta 2024. Tokoh muda diyakini sangat berpotensi untuk memimpin dan membangun daerah khusus Jakarta. Partai Demokrat merespon terkait postingan sosial media Ketua DPP Harian Partai Gerindra Dasko yang memposting duet politikus Partai Gerindra Budi Jiwandono dan pasangannya, Ketum Partai PSI Kaisang Pangarep yang akan maju di pemilihan kepala daerah atau Pilkada Jakarta mendatang. Kepala BPOKK Partai Demokrat Herman Hairon menilai duet pasangan tersebut berpotensial untuk diusung maju di Pilkada Jakarta 2024. Menurutnya, tokoh-tokoh muda sangat berpotensi untuk memimpin DKI Jakarta. Namun demikian, ia menyebut bahwa Partai Demokrat kini telah mempersiapkan hanya calon wakil gubernur untuk maju di Pilkada Jakarta 2024. Lebih luas, dirinya mengatakan untuk calon gubernur pihaknya akan bergantung pada kandidat yang akan diusulkan oleh partai politik lain. Ya, semua punya potensi. Tentu yang tokoh-tokoh, apakah tokoh senior, tokoh pemerintahan yang sekarang ada di pemerintahan, tokoh-tokoh muda ya, tentu semuanya yang diangkat ke permukaan ya dianggap sebagai tokoh-tokoh yang berpotensi untuk bisa memimpin DKJ. Nah, termasuk Demokrat pun sedang mempersiapkan lah, paling tidak kami mempersiapkan untuk calon wakil gubernur. Nah, apakah kepastian nanti pasangannya siapa-siapa ya nanti tergantung pembicaraan antara partai-partai, gitu ya. Antara partai pengusung, antara partai koalisi pengusung siapa yang tepat. Belum bisa dipastikan karena konstelasi sampai hari ini kan kita memang solid di KIM. Dan sekarang kan yang muncul kan masih wacana-wacana. Kecuali kalau suatu saat Mas Budi dan Mas Kaisang misalkan daftar ke Demokrat, ya baru bisa komentar. Oh, sistemnya daftar atau rekomendasi kan kalau Demokrat? Daftar dulu. Oke, Kan penjaringan dulu buka, berarti? Ya, masuk pendaftaran dulu. Dari pendaftaran nanti akan kami bahas di internal kami. Dan kemudian apakah nanti mungkin saja ada pasangan-pasangan lain. Karena kan kemarin saya menyebut misalkan ada Mas Ridwan Kamil. Gitu ya. Kang Ridwan Kamil, Kang Emil ini juga punya potensi. Ya, Mas Budi punya potensi. Pasangannya siapa nanti? Ya semua juga saya kira punya potensi untuk maju di Pilgub DKI Jakarta. 2-3 hari ke depan mungkin Senin atau Selasa baru ada pemaparan ulang. Nanti kami sampaikanlah siapa sebetulnya tokoh yang akan diusung oleh Partai Demokrat. Nanti kan
baru akan ada pembicaraan lintas partai untuk pembicaraan koalisi sebagai kendaraan untuk maju di Pilgub. Nah itu baru nanti kita bisa melihat. Kalau bicara potensi, semuanya punya potensi untuk bisa memimpin Jakarta. Ini kan tokoh-tokoh, Mas Budi juga tokoh, Mas Kang Emil tokoh, kemudian mungkin muncul lagi di permukaan Kang Ali Mardani Alisera juga tokoh gitu. Artinya semua yang muncul ke permukaan mungkin saja Mas Heru Budi PJ sekarang juga tokoh, mungkin saja. Namun kepastian itu nanti tentu setelah ada pendaftaran, penggodokan, dan kemudian ada pembicaraan lintas partai, karena tidak bisa untuk mengusung secara sendiri, harus berkoalisi dengan partai-partai. Itulah nanti kita akan cocokkan mana yang akan menjadi gubernur, mana yang akan menjadi wakil gubernur. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Ya, Tiara dan juga pemirsa, ini Jakarta kan baru saja dijadikan sebagai daerah khusus Jakarta. Artinya memang kalau kita melihat nanti pilkada jika dipimpin oleh anak-anak muda, ini adalah suatu hal yang baru juga seperti itu. Artinya dengan memulai kota yang baru, apakah nanti ke depannya akan memimpin dengan pemimpin yang baru? Yakni seperti yang tadi disampaikan, tokoh-tokoh muda apakah dapat memimpin daerah khusus Jakarta seperti itu? Iya, dan kemudian pertanyaannya apakah kemudian kehadiran dari tokoh muda ini mampu menarik masyarakat Jakarta untuk kemudian memilih sebagai pemimpin gitu. Dan ini masih ada kaitannya terkait dengan Pilkada Jakarta. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Budi Satriojiwandono menjadi salah satu kandidat yang tengah digodok untuk Pilkada Jakarta. Budi Jiwandono dinilai merupakan sosok pemimpin yang matang serta memiliki visi perekonomian yang bagus untuk memimpin Jakarta. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Budi Satriojiwandono masuk dalam bursa pencalonan di Pilkada Jakarta dan disandingkan dengan publik figur Raffi Ahmad. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menilai Budi telah memenuhi kriteria untuk menjadi pemimpin Jakarta dalam 5 tahun ke depan. Terlebih, Budi telah memiliki pengalaman sebagai anggota DPR RI selama 2 periode. Selain itu, Muzani juga mengaku pihaknya telah berkomunikasi dengan partai lain untuk pencalonan Pilkada Jakarta, namun dirinya tidak merinci siapa saja partai yang dimaksud. Budi Jiwandono adalah salah satu kandidat yang sedang kita matangkan untuk bisa memimpin daerah Jakarta. Daerah khusus Jakarta, daerah khusus yang namanya. Itu diperlukan sosok yang matang, memiliki visi perekonomian yang bagus dan memiliki tingkat pergaulan yang bagus. Kriteria itu sepertinya memenuhi syarat. Budi Jiwandono adalah anggota parlemen 2 periode, kemudian memiliki pergaulan yang cukup bagus dan memiliki visi ekonomi yang matang. Sehingga menurut kami beliau memiliki kemampuan untuk bisa memimpin Jakarta lebih baik lagi dan memiliki kepedulian kepada masyarakat dan rakyat Jakarta. Tapi kan Gerindra nggak bisa berdiri sendiri, Pak. Mungkin sudah dikeliling ke lobi-lobi ke partai lain? Sudah. Siapa aja nih yang udah sepakat mau mengusung Mas Budi? Saya cek dulu nanti siapa saja ya. Dari Jakarta, Sri Dewi Davariskiano, Sinpo TV melaporkan. Ya, Tiara dan juga pemirsa, ini kalau kita melihat Budi Satriojiwandono ini merupakan sosok yang sudah bisa dikatakan berpengalaman. Karena seperti yang kita ketahui, saat ini beliau menjabat sebagai pimpinan di Komisi 4 DPR. Artinya sudah pernah memenangkan pemilu di tahun-tahun sebelumnya seperti itu. Ya, tentu pertimbangan-pertimbangan itu menjadi salah satu alasan ya kenapa kemudian muncul nama dari Budi dan juga pasangannya ini Kaisang Pangarep. Tapi ini kita masih menunggu ya dinamika perpolitikannya seperti apa. Karena memang kalau dari DPP Partai Gerindra sendiri ini belum secara resmi mengumumkan seperti itu. Jadi semakin penasaran ya Andi. Dan kita akan beralih pemirsa ke informasi selanjutnya ini terkait dengan Ketua KPU Hashim Asyari memimpin pelantikan anggota KPU Provinsi Maluku Utara periode 2024-2029. Dengan bertambahnya keanggotaan diharapkan anggota KPU dengan sekretariat harus menjaga kekompakan dan solidaritas. Komisi Pemilihan Umum RI melantik 50 anggota KPU dari 10 kabupaten kota di Provinsi Maluku Utara
periode 2024-2029. Pelantikan dipimpin oleh Ketua KPU Hasyim Asyari di kantor KPU Menteng, Jakarta Pusat. Hasyim mengingatkan kepada anggotanya bahwa sumpah yang akan diucapkan para KPU daerah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Tanggung jawab itu adalah memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pada pelantikan tersebut juga Hasyim berpesan kepada anggota KPU yang baru dilantik agar bekerja dengan berpedoman pada perundang-undangan dan kepada kode etik penyelenggara pemilu. Yang pertama, kepada teman-teman anggota KPU Kabupaten Kota yang barusan dilantik, bekerjalah berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku. Apakah itu Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Pilkada, Peraturan KPU, Peraturan Bawaslu, Peraturan DKPP, maupun berbagai macam undang-undang lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu dan penyelenggaraan pilkada. Demikian juga saya berharap teman sekalian bertindak sebagai anggota KPU juga berpedoman kepada kode etik penyelenggara pemilu. Insya Allah kalau kita pegangan pada aturan kepemiluan, aturan pilkada dan kode etik, itu kita akan bekerja dengan teguh, tidak ragu-ragu, karena apa yang kita kerjakan berdasarkan mandat yang diatur di dalam perundang-undangan. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Ya, terkait dengan sudah pelantikan, karena sebentar lagi kita akan memasuki masa pilkada, sehingga perlu di persiapan matang dan tentunya dalam pelaksanaan tugas diharapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan juga kode etik pemilu begitu. Betul sekali. Kalau kita melihat nih KPU sudah mempersiapkan di berbagai daerah ya Tiara. Ini salah satunya kalau tadi kita melihat berita di Maluku Utara ini, KPU sudah melantik beberapa anggotanya untuk mempersiapkan pilkada serentak di bulan November mendatang. Ya, kita akan kembali usai jeda, tetap di Menyapa Malam, Simpo TV. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Sally Siregar dapat menjumpai Anda dalam Simpo Dunia Sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Pastinya kami akan memberikan berita yang unik dan menarik yang kami rangkum dalam Simpo Dunia Sepekan. Jangan lewatkan Simpo Dunia Sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Simpo TV. Halo, salam jumpa pemirsa. Kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Simpo Dunia. Bersama saya Dewi Manik, inilah Simpo Dunia selengkapnya untuk Anda. Jangan lewatkan Simpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Simpo TV. Terima kasih pemirsa masih di Menyapa Malam Simpo TV. Informasi kami lanjutkan terkait dengan PT Pertamina. Melalui PT Pertamina Pitra Niaga menyampaikan pembelian LPG 3 kg mulai 1 Juni 2024 wajib menggunakan KTP untuk memastikan pemberian subsidi yang tepat sasaran. Seluruh agen di titik pangkalan akan melakukan pendataan terhadap konsumen yang melakukan pembelian. Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Rifa Siahaan mengatakan mulai 1 Juni mendatang pembelian LPG 3 kg akan menggunakan KTP. Ia menyebut setiap titik agen pangkalan akan melakukan pendataan dan akan dimasukkan ke merchant application. Hal tersebut disampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 7 DPR RI pada Selasa 28 Mei 2024. Hingga April terdapat 253.365 pangkalan yang aktif menyalurkan LPG 3 kg. Tujuan pencatatan adalah agar subsidi LPG lebih tepat sasaran. Rifa juga mengatakan sampai 30 April 2024 tercatat terdapat 41,8 juta NIK yang terdaftar di aplikasi tersebut. Adapun mayoritas sebanyak 86% diantaranya adalah sektor rumah tangga. Kami laporkan bahwa per tanggal 1 Juni nantinya pada saat akan melakukan pembelian LPG 3 kilo itu nanti akan dipersyaratkan untuk menggunakan KTP. Sehingga menuju ke sana seluruh agen dan juga pangkalan itu di titik pangkalan melakukan pendataan terhadap konsumen-konsumen yang melakukan pembelian dan mencatatkan di dalam aplikasi atau sistem yang disebut merchant application atau MAP.
Dari 365 pangkalan, untuk pangkalan yang telah melakukan pencatatan transaksi minimal 1 kali, itu ada 98,8% pangkalan, yaitu sebanyak 247.805 pangkalan. Izin Bapak Ibu, ini mungkin dapat kami sampaikan bahwa update data ini adalah update data per 30 April 2024 dan ini masih bergerak di dalam penyelesaian untuk pencatatan setiap transaksinya. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Ya Tiara, kalau kita melihat ini skema yang dibikin oleh PT Pertamina ini cukup bagus sekali. Artinya untuk menjaga supaya LPG 3 kg untuk masyarakat yang kurang mampu ini dapat tepat sasaran. Betul. Apalagi juga penggunaannya jadi konkret KTP gitu ya. Sehingga diharapkan dari pendataan ini selain tepat sasaran tadi, pengelolaan data dari internal Pertamina juga jadi semakin bagus. Betul. Tapi ini yang perlu dievaluasi juga dari PT Pertamina, mungkin bisa melakukan sosialisasi lebih mendalam terkait dengan bagaimana jika masyarakat yang KTP-nya hilang atau yang belum punya KTP seperti itu. Ini perlu dilakukan sosialisasi yang lebih mendalam lagi supaya dalam pelaksanaannya nanti di bulan depan seperti itu, ini tidak terjadi hal yang rancu atau miskomunikasi di masyarakat. Ya, lagi-lagi sosialisasi menjadi PR ya bagi Pertamina kemudian agar tepat sasaran tadi. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa, ini terkait dengan penunjukan PT Pertamina untuk mengambil alih pengelolaan berbagai blok migas ternyata berdampak positif bagi produksi minyak BUMN. Nah, peningkatan produksi Pertamina banyak ditopang oleh produksi blok migas mulai dari blok Rokan hingga blok Mahakam. Direktur Utama PT Pertamina Nike Widiawati mengatakan bahwa produksi minyak dan gas bumi atau migas Pertamina mengalami peningkatan sekitar 7% dalam 1 dekade terakhir. Nike menegaskan bahwa peningkatan produksi migas tersebut terjadi meskipun secara nasional mengalami penurunan sekitar 2%. Hasil produksi tersebut diperoleh dari blok-blok yang dikelola oleh Pertamina. Adapun blok tersebut meliputi Rokan, Masela, Isnatuna, Bunga, Peri Mahakam, tambahan P1 West Kurna, dan extension MLN Algeria. Adalah bagaimana Pertamina produksi dan juga lifting dari migasnya selama ini. Dan nanti Pak Khalid akan menyampaikan, walaupun secara nasional trennya itu turun sekitar 2% produksi migas, namun dari data yang ada, kami akan sampaikan bahwa dalam 5-6 tahun terakhir, produksi migas Pertamina itu ada kenaikan sekitar 6-7%. Di blok yang kami kelola dari total nasional adalah dari sisi jumlahnya adalah 24% dari total blok nasional, tetapi produksi kami untuk minyak 69% dari kontribusinya. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, di mana ini Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta kepada DPR untuk tidak terburu-buru dalam mengambil kebijakan terkait RUU penyiaran. Wapres juga menegaskan bahwa tayangan investigasi merupakan hak bagi publik. Wakil Presiden Indonesia Ma'ruf Amin menyinggung salah satu poin yang menjadi polemik dalam RUU penyiaran, yaitu perihal larangan penayangan investigasi. Menurutnya tayangan investigasi adalah hak publik yang juga harus diberikan kesempatan. Namun di satu sisi tetap sesuai dengan aturan yang disepakati. Wapres juga meminta DPR untuk tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan, serta mengajak pemangku kepentingan ataupun pihak terkait agar mendapat semua masukan. Sehingga pemerintah mendorong adanya perbaikan yang dilakukan oleh DPR agar RUU penyiaran tersebut jangan sampai menghilangkan kebebasan pers. Yang penting itu masalah kebebasan pers sesuai dengan undang-undang yang ada tidak terkendala. Kemudian masalah investigasi saya kira itu hak publik juga diberikan kesempatan, tentu saja dengan aturan-aturan yang perlu disepakati seperti apa. Ya, jadi artinya itu pemerintah itu tentu saja mendorong adanya perbaikan-perbaikan yang masih perlu, jangan sampai kemudian menghilangkan kebebasan pers. Tapi juga tentu harus ada juga aturan-aturan yang harus disepakati. Ya, caranya bagaimana, termasuk investigasi tadi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Nah Tiara, melihat respon Wapres, kalau Tiara menilai seperti apa Tiara? Dari Wapres menilai bahwa untuk kebijakan ini tolong jangan terburu-buru. Betul. Setuju. Karena ini untuk terkait dengan kebebasan pers tadi. Apalagi salah satu poin yang disoroti oleh masyarakat terkait dengan
kalau tayangan investigasi ini jangan ditampilkan. Nah itulah yang menjadi sorotan dari Wapres. Ya, kalau kita melihat memang respon dari DPR juga baik sekali untuk menerima segala masukan. Kalau kita melihat beberapa waktu yang lalu ini pimpinan DPR Dasko ini menyampaikan bahwa dalam merevisi undang-undang penyiaran ini masih menunggu stakeholder terkait, kemudian dari civil society, ini nantinya akan diterima berbagai masukannya seperti itu. Kalau kita melihat ada beberapa undang-undang yang akan direvisi, salah satunya adalah terkait dengan revisi Undang-Undang TNI Polri seperti itu. Seperti berita satu ini pemirsa, ini Komisi 3 DPR memastikan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia akan segera dibahas. Namun pembahasan perubahan terhadap undang-undang tersebut masih menunggu tanggapan dari pemerintah melalui surat presiden atau surpres. Revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Undang-Undang Polri dipastikan akan segera dibahas di Komisi 3 DPR. Anggota Komisi 3 DPR Supriyansa mengatakan, pembahasan RUU Polri sudah tepat jika dibahas di Komisi 3 DPR. Menurutnya Polri merupakan bagian dari mitra kerja Komisi 3 DPR. Lebih luas, Supriyansa menyebut pembahasan akan dipastikan dengan cepat. Pasalnya tidak banyak muatan pasal yang nantinya akan diubah. Ya kita baik di balik maupun di di Komisi 3 itu kan arahan dari pimpinan DPR. Pimpinan DPR mengarahkan kemana nanti ini ke Komisi 3 ya kita bahas di Komisi 3. Berarti ada target nggak ini harus selesai di masa sidang? Ini kan tinggal 2 masa sidang, Pak. Saya kira kan kalau semuanya sudah siap, karena kalau apalagi kalau yang mau diubah tidak terlalu banyak misalnya, ya saya kira bisa cepat selesai. Apa yang susah diselesaikan kalau inisiasinya oleh DPR, kemudian ada dari pemerintah sudah setuju, selesai. Tidak ada yang terlalu berat. Perlu diketahui draft revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur soal batas usia pensiun anggota Polri hingga 60 tahun. Sementara bagi anggota yang menduduki jabatan fungsional bisa mencapai 65 tahun untuk pensiun. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Ya, kalau kita melihat ini ada 2 revisi undang-undang yang menjadi sorotan publik seperti itu. Kalau kita seperti berita tadi ini revisi Undang-Undang Polri dan juga sebenarnya ada revisi terkait dengan Undang-Undang TNI. Kalau kita mengacu terhadap pernyataan dari Komisi 3 DPR tadi, artinya memang pembahasan ini akan segera dilakukan, namun tinggal nunggu respon dari pemerintah seperti apa. Dan lagi-lagi jangan lupa untuk melibatkan berbagai stakeholder, pemangku kepentingan lain, dan jangan terburu-buru seperti kata Wapres tadi nih. Baik pemirsa, kita akan beralih ke informasi selanjutnya. Ini terkait dengan Badan Pembina Ideologi Pancasila bekerja sama dengan TNI Angkatan Darat menggelar acara seminar kebangsaan guna komitmen kuat dan mempertegas Pancasila sebagai ideologi pemersatu bangsa. Seminar ini digelar dalam rangka sosialisasi penguatan kebangsaan pada program TMMD ke-120 di wilayah Kodim. TNI Angkatan Darat menggandeng Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP menggelar seminar kebangsaan yang bertujuan untuk mempertegas Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Seminar bertajuk Pancasila sebagai Ideologi Pemersatu Bangsa Indonesia digelar di wilayah Kodim 0726 Sukoharjo dalam rangka penguatan kebangsaan pada TMMD ke-120. Acara ini turut diikuti oleh 500 peserta, meliputi pemerintah daerah, aparatur sipil negara, TNI Polri, organisasi kemasyarakatan hingga pelajar dan juga mahasiswa. Dan Rem 074 Waras Tratama Kolonel Infantri Ali Ahwan menekankan peran penting Pancasila sebagai ideologi negara sekaligus sebagai pemersatu bangsa yang dapat diimplementasikan seluruh komponen bangsa Indonesia. Makanya program TMMD sehingga di samping kita membangun secara fisik, secara fisik juga secara non-fisik, yaitu penyuluhan terkait dengan Pancasila. Diharapkan dengan Pancasila ini seluruh lapisan masyarakat di Sukoharjo, ASN, TNI, Polri, pelajar, tokoh masyarakat, dan juga ada kalau ex-napiter atau kelompok-kelompok tertentu untuk lebih memberikan edukasi lagi atau memberikan pengetahuan lagi atas pentingnya Pancasila sebagai dasar negara yang harus diketahui, dipahami, dan juga dilaksanakan. Dari Sukoharjo, tim liputan Sinpo TV melaporkan. Ya baik pemirsa dan juga Tiara tentunya, ini kalau urusan soal gelar-menggelar ini sama seperti Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo yang mengumumkan seri kejuaraan nasional Piala Menpora Aquabike Indonesian Championship
sebagai persiapan menuju Aquabike World Championship yang akan diselenggarakan pada bulan November 2024. Dito menjelaskan, seri kejuaraan nasional tersebut dilakukan untuk mencari bibit atlet aquabike yang akan diikutsertakan dalam kejuaraan dunia nanti. Jelang persiapan Aquabike World Championship pada November 2024 mendatang, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo menyampaikan 5 seri kejuaraan nasional Piala Menpora Aquabike Indonesia Championship. Dito menjelaskan, seri kejurnas pertama telah dilaksanakan pada tanggal 2 dan 3 Maret di Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Adapun seri kedua akan dilaksanakan di Kabupaten Samosir pada bulan Juni, seri ketiga di Sulawesi Utara pada bulan Agustus, seri keempat akan berlangsung di Makassar pada September, dan seri kelima akan dilakukan di Jakarta. Dito menyebutkan 5 seri kejurnas merupakan upaya Kemenpora dan Ikatan Motor Indonesia untuk menjaring bibit-bibit atlet aquabike dalam Aquabike World Championship. Lebih lanjut, Dito berharap para atlet aquabike Indonesia dapat tampil maksimal dan dapat mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Rangkaian seri nasional ini adalah dalam rangka untuk scouting dan mempersiapkan riders Indonesia yang akan dipertandingkan di kejuaraan dunia dari aquabike itu sendiri. Dan kita Indonesia karena tuan rumah mendapatkan wildcard sebanyak 10, maka dari itu kegiatan rangkaian seri nasionalnya dan serta juga Menpora Aquabike ini digunakan untuk benar-benar mempersiapkan dan mencari riders yang akan balap di kejuaraan dunia nantinya. Dan berharap pas di tuan rumah kita di Indonesia bisa juara. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Ya, Tiara, melihat berita seperti ini artinya ada keseriusan dari Menpora Dito Aryo Tejo ini untuk mencari bibit-bibit atau talenta-talenta untuk di kejuaraan dunia nanti seperti itu. Istilahnya pemanasan sebelum akhirnya nanti menghasilkan bibit-bibit tadi yang kemudian diikutsertakan ya untuk kejuaraan dunia nanti. Jadi tidak hanya timnas Indonesia di sektor sepak bola saja, tapi di sektor lain juga ini bibit atletnya juga diperhatikan oleh Menpora. Jadi semakin penasarannya terkait dengan kejuaraan nasional tadi ya. Dan kita akan kembali usai jeda, pemirsa tetap di Menyapa Malam Sinpo TV. Salam jumpa pemirsa, Anda menyaksikan Sinpo Sepekan bersama saya Syam Hakung. Beragam informasi selama sepekan kami sajikan untuk Anda. Rangkuman berita yang menjadi sorotan media massa siap menemani akhir pekan Anda bersama keluarga tercinta. Bersama saya Syam Hakung, kita jelang informasi selengkapnya untuk Anda. Kami hadirkan Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Salam jumpa pemirsa, kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Seli Siregar, inilah Sinpo Dunia selengkapnya. Jangan lewatkan Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Halo pemirsa, apa kabar? Sinpo Dunia sepekan hadir memberikan update terkini peristiwa unik dan menarik. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia sepekan selengkapnya. Jangan lewatkan Sinpo Dunia sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Terima kasih Anda masih di Menyapa Malam Sinpo TV, pemirsa. Ini terkait dengan Komnas HAM yang mengungkapkan akan menemui Polda Jawa Barat untuk mendalami sejumlah fakta terkait dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di kasus pembunuhan Vina dan Muhammad Rizky Rusdiana di Cirebon pada 2016 lalu. Hal ini dilakukan agar kasus tersebut dapat segera disimpulkan tanpa adanya korban salah tangkap. Kasus pembunuhan Vina kini kembali ramai menjadi sorotan publik. Dalam kasus ini sudah ada 8 orang yang diadili dan dijatuhi vonis hukuman. Mengenai kasus ini, Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, Anis Hidayah, menyebut bahwa pihaknya akan melakukan beberapa pemantauan
dan berkunjung guna bertemu dengan Polda Jawa Barat. Anies mengatakan pertemuan dengan Polda Jawa Barat berkaitan dengan 2 aduan dugaan pelanggaran HAM untuk memeriksa saksi-saksi dan pihak kepolisian yang berkaitan dalam kasus ini. Dirinya berharap dugaan pelanggaran HAM dalam kasus ini dapat segera disimpulkan. Iya, kami melakukan pemantauan dan masih mendalami fakta-fakta. Besok pagi akan ketemu dengan Kapolda Jabar. Sejauh ini sampai apa yang udah di Ya belum bisa kami pelanggaran sampaikan. HAM-nya gitu, dari segi pelanggaran HAM-nya Masih dalam pendalaman Komnas HAM, jadi belum bisa kami sampaikan. Nanti hasilnya akan kami sampaikan setelah kami selesai melakukan pendalaman fakta-fakta. Tapi besok pagi akan bertemu dengan Kapolda Jawa Barat di itu pemanggilannya di sini atau pertemuannya di sini? Di Polda Jawa Barat. Pertemuan di Polda. Itu berarti Komnas HAM mengumpulkan fakta kepolisian gitu ya terkait kasusnya untuk kemudian nanti diteliti memeriksa saksi-saksi, kemudian bertemu dengan kepolisian. Jadi menerima saksi itu sekaligus juga berkaitan dengan 2 aduan yang sedang diproses oleh Komnas HAM itu. Betul, kan 2 aduan, satu dugaan penyiksaannya, dan yang kedua terkait dengan pemulihan keluarga korban. Tapi udah komunikasi sama keluarga korban di Komnas HAM? Sejauh apa saja yang sudah dilakukan di Komnas HAM? Ya sudah memanggil beberapa saksi dan juga sedang mendalami beberapa saksi yang lain, dan besok akan bertemu dengan Polda Jawa Barat. Ada berapa saksi yang sudah dimintai? Ya ada beberapa, kami tidak bisa sebutkan satu persatu ya. Nanti disampaikan hasilnya segera. Mbak, ada target tapi penyelesaiannya untuk Mudah-mudahan pemantauan. secepatnya. Mudah-mudahan secepatnya. Oke. Ya. Apakah termasuk yang DPO-nya berkurang, kejanggalan-kejanggalan lainnya? Ya nanti kita lihat. Dari Jakarta, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Ya, masih seputar dengan kasus Vina, ini mantan Wakil Bupati Cirebon Wahyu Ciptaningsih ini menegaskan bahwa anak lelakinya bukan dalang utama dalam kasus Vina seperti yang beredar di sosial media. Setelah kabar hoax itu, Ramadhani diasingkan di lingkungannya karena dianggap pembunuh Vina di Cirebon 8 tahun silam. Tim kuasa hukum beserta keluarga korban Vina merespon hasil konferensi pers Polda Jabar beberapa waktu lalu. Turut hadir istri ex-wakil Bupati Cirebon, Wahyu Ciptaningsih, bersama kedua anaknya yang menjadi sasaran tuduhan atas kabar burung di Jagadmaya. Wahyu Ciptaningsih menjelaskan bahwa Ramadhani, anak terakhirnya, dituduh sebagai salah satu tersangka daftar pencarian orang DPO kasus Vina di Cirebon. Mendengar itu, sang ibu langsung membantah berita hoax tersebut karena pada tahun 2016, Ramadhani masih berumur 11 tahun dan duduk di bangku kelas 5 sekolah dasar. Ya pada saat kejadian usianya masih 11 tahun, sekolah kelas 5 SD ya. Karena kita sudah klarifikasi di TV swasta, TV One ya. Kemudian beralih lagi karena tidak terbukti, beralih lagi kepada kakaknya. Yang pertama Satria Robi gitu ya. Kemudian Satria Robi juga kita sudah beberapa kali klarifikasi juga ada di Wikipedia ya. Menepis semua kabar yang simpang siur, keluarga istri ex-wakil Bupati Cirebon tersebut berharap agar pelaku segera ditangkap. Setelah film Vina sebelum 7 hari viral di media sosial, Wahyu Ciptaningsih turut membantu keluarga almarhum Vina agar proses kasus bisa berjalan dengan lancar. Dari Jakarta, Max Ronabayu, Sinpo TV melaporkan. Ya baik pemirsa, kuasa hukum keluarga Vina Hotman Paris meminta Polda Jawa Barat untuk segera memeriksa adanya dugaan oknum pengacara yang diduga terlibat menghalangi penyidikan dalam kasus Vina. Menurutnya, terduga oknum ini bahkan menyuruh tersangka untuk merubah BAP. Melalui akun media sosialnya @hotmanparisofficial, kuasa hukum keluarga Vina Hotman Paris meminta agar Polda Jawa Barat segera memeriksa dan menyidik dugaan adanya oknum pengacara yang terlibat dalam obstruction of justice atau menghalangi penyidikan. Bahkan menurutnya, oknum tersebut juga menyuruh para tersangka merubah BAP untuk mencabut pengakuan dan juga untuk membuat pengakuan rekayasa lainnya. Jelas-jelas itu sudah tercantum dalam putusan pengadilan. Sehingga sudah tidak ada alasan lagi untuk tidak segera dimulai pemeriksaan dan penyidikan terhadap oknum pengacara tersebut. Ya, kami benar-benar memohon agar itu dilaksanakan demi tegaknya keadilan. Tolong dibaca putusan
putusan atas para terpidana di tahun berapa itu? 2017 yang menguraikan adanya tindakan dari oknum pengacara untuk obstruction of justice, ya, dan oleh karenanya memenuhi syarat untuk disidik. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Bagaimana Tiara melihat kasus Vina ini? Lagi-lagi setiap harinya seperti ada babak baru dalam drama ini, Di. Nah iya, kalau kita melihat ini, kalau pernyataan dari Hotman Paris ini muncul lagi isu kalau ada pengacara yang diduga ini berusaha untuk menghalangi. Kemudian juga dalam kasus Vina ini bukan hanya ada dugaan korban salah tangkap, tetapi juga berimpact terhadap pembulian seperti itu. Iya. Seperti tadi mantan wakil bupati dari Cirebon ini menegaskan bahwa memang anaknya bukan pelaku seperti itu, tapi karena impact dari kasus ini akibatnya anaknya terkena bully. Ya, sehingga merespon hal tersebut juga Komnas HAM tadi rencananya akan kemudian mendatangi Polda Jabar untuk kemudian jangan sampai nih ada tersangka ataupun korban salah tangkap nih. Korban salah tangkap, artinya ini stakeholder terkait harus menjaga ya kasus. Memang kasus lama, tapi ini mungkin karena lama juga kali ya Tiara dan juga pemirsa, ini jadinya agak berbelit seperti itu. Karena memang banyak sekali plot twist kalau kita melihat di dalam kasus ini. Tapi yang perlu kita apresiasi ini ada terkait dengan Polda Jawa Barat yang berhasil mengungkap kasus tindak pidana narkotika jenis sabu dengan berat 24,1 kg. Ada total 5 tersangka yang berhasil diamankan oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Jabar. Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Barat berhasil mengungkap tindak pidana narkotika jenis sabu dengan berat 24,1 kg pada Selasa 28 Mei 2024. Dalam konferensi pers tersebut, Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Jules Abraham Abbas menyampaikan terdapat 5 TKP pengungkapan kasus ini, yaitu di Kabupaten Sukabumi, Jakarta Selatan, Tangerang, Banten, Kabupaten Bandung, serta di Kabupaten Biren, Provinsi Aceh. Adapun kronologisnya yaitu pada tanggal 7 Mei 2024 telah diungkap, berhasil diamankan seseorang berinisial H yang kedapatan menguasai narkotika atau narkoba jenis sabu kurang lebih 20,8 kilo di Kabupaten Sukabumi. Kemudian pada yang bersangkutan dilakukan pengembangan, dan berhasil juga tim narkoba Polda Jawa Barat mengamankan satu lagi tersangka berinisial M yang menguasai 3,3 kg sabu, yaitu di daerah Jakarta Selatan. Lalu dari keduanya dilakukan pengembangan dan diperoleh informasi bahwa keduanya mendapatkan barang tersebut, sabu-sabu, dari tersangka berinisial MM. MN ditangkap pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 dipimpin langsung oleh Bapak Dir Narkoba Polda Jawa Barat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang. Tersangka MN dari hasil pengembangan mengaku mendapatkan barang narkoba jenis sabu dari 2 orang berinisial UZ dan AA. Sehingga dilakukan pengembangan oleh tim narkoba, dan tim narkoba melakukan upaya penangkapan terhadap UZ pada 9 Mei sekitar pukul 16.00 di daerah Ketapang, Kabupaten Bandung. Sedangkan AA diamankan dan ditangkap di Biren, Kabupaten Aceh. Barang bukti yang berhasil diamankan yaitu 21 bungkus sabu dalam kemasan plastik berwarna kuning dengan berat bruto 21,7 kg. 20 paket sabu dalam plastik bening, 1 bungkus berisi sabu dalam kemasan plastik warna kuning, dan 1 bungkus sabu dalam plastik hijau dengan berat bruto 3,4 kg. Lalu ada 2 buah timbangan digital dan 6 buah handphone. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ya, kita apresiasi dengan kinerja kepolisian yang kemudian berhasil mengungkap dari narkotika jenis sabu ya, 24,1 kg loh, Di. Ya, betul sekali. Kalau kita melihat ini dalam narkotika, kasus narkotika ini polisi banyak sekali mencerca atau berhasil mendapatkan keberhasilan karena ini untuk mencegah terjadinya penyebaran narkotika di Indonesia. Apalagi dalam proses penangkapannya ini ke 5 TKP untuk mengejar 5 tersangka tadi. Artinya ada keseriusan dari pihak kepolisian untuk
memperdalam atau memberantas narkotika di Indonesia seperti itu. Ya, baik pemirsa, kita akan kembali usai jeda. Tetap di Menyapa Malam, Simpo TV. Menyapa Anda sebelum memulai hari dengan penuh semangat pagi. Halo, selamat pagi. Pagi Sally, pagi pemirsa dimanapun semua. Beragam informasi dari seluruh penjuru negeri siap menemani Anda di pagi hari. Kami hadirkan beragam informasi terkini yang terjadi dari dalam dan luar negeri, tentunya dengan nuansa masa kini. Wow, Sally, bener kan? Aku bilang tadi bahwa kekalahan adalah kemenangan yang tertunda. Oke, tetap tebarkan semangat dan juga terbitkan keceriaan. Sebarkan cinta terbaik Anda untuk orang di samping Anda. Saya Wira Ananta. Dan saya Festi Rahmadi. Kami pamit undur diri. Selamat pagi. Dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Pastikan Anda bersemangat di pagi hari bersama kami dalam program Menyapa Pagi. Senin hingga Jumat pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Halo, salam jumpa pemirsa. Senang sekali kita kembali hadir menjumpai Anda dalam Menyapa Malam ini. Rangkuman informasi berkualitas siap temani Anda di malam hari. Sajian berita teraktual yang menjadi pembicaraan kami hadirkan ke layar kaca. Laporan dari berbagai peristiwa kami sajikan ke ruang informasi Anda. Kami hadirkan topik yang jadi sorotan dengan nuansa kekinian. Bangga sekali yang melihat sepak bola Indonesia akhir-akhirnya seperti itu. Selain main di Qatar, Presiden juga ikut ya, para menteri. Tapi bukan di Qatar. Ya, di Gorontalo. Ini di Gorontalo pada saat meninjau panen raya seperti itu, panen raya jagung di Provinsi Gorontalo. Dan kita berharap kok peristiwa-peristiwa seperti ini jauh-jauh lah ya, benar kan dia. Karena mengerikan curanmor, terus kayak kejadian seperti tadi yang nggak kita duga, nggak kita sangka, yang kita jauh-jauhkan nih bisa saja menimpa gitu. Dan kita tetap harus berhati-hati pemirsa. Saya Andi Rezaldi, saya Chef Hakung. Terima kasih sudah menonton. Selamat malam dan sampai jumpa. Saksikan selalu Menyapa Malam setiap Senin sampai Jumat pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Simpo TV. Halo pemirsa, Simpo Dunia Sepekan kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi dari penjuru dunia yang telah kami rangkum dalam sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Bersama saya Festi Rahmadi, ini dia informasinya untuk Anda. Jangan lewatkan Simpo Dunia Sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Simpo TV. Terima kasih pemirsa, masih di Menyapa Malam Simpo TV. Informasi kami lanjutkan terkait dengan pedagang sembako di Pasar Keramat Jati, Jakarta Timur, menyebut harga telur ayam saat ini mulai turun. Namun hal tersebut dinilai belum menormalkan harga telur yang dinilai masih tinggi dan terus membuat omset pedagang merosot. Pedagang sembako di Pasar Keramat Jati terus mengeluhkan naiknya harga bahan pokok hingga saat ini. Seperti yang dialami Rangga, salah satu pedagang yang mengaku terus mengalami penurunan omset akibat harga telur ayam yang dijualnya belum stabil. Rangga mengaku saat ini harga telur ayam hanya mengalami penurunan Rp1.000, yakni Rp29.000 per kilogramnya. Padahal normalnya harga telur ayam per kilogram dijual di pasaran sekitar Rp25.000. 29, udah ada penurunan berarti ya? Lumayan, 1.000. Turun 1.000 ya? Yang naik selain harga-harga ini apa aja bang? Telur bebek paling. Telur bebek. Telur bebek berapa bang? 3,5 sekarang satunya. Berapa? 3,5. 3,5. Terus apa aja bang yang naik bang? Hah? Telur bebek dong? Telur puyuh naik. Telur puyuh juga naik? 43 sekarang. 43. Sebelumnya berapa? Nah, biasanya di 38. Biasanya 38. Kalau telur bebek? Telur bebek biasanya 28 sama. Kalau telur ayam sendiri berapa bang? 29, dari turun harga ini 29 kan? Sebelumnya berapa? Normalnya? Tuh normalnya sih paling 25. Normalnya 25. Kemarin cuma 30, 31. Paling mahal. Di Pasar Induk Keramat Jati, Jakarta Timur ini, turunnya harga telur ayam justru berbanding terbalik dengan melesatnya harga telur puyuh yang mencapai Rp43.000 per kilogramnya, naik Rp5.000 dari harga biasanya.
Sementara untuk harga minyak, gula pasir, dan gula merah juga mengalami kenaikan Rp1.000. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Seorang pengendara motor ditemukan warga tergeletak dengan kondisi wajah terluka di selokan di Jalan I Gusti Ngurah Rai, Durensawit, Jakarta Timur dini hari tadi. Pengendara motor ini diduga menabrak pohon saat memacu kendaraannya dalam kondisi kecepatan tinggi hingga korban terpental ke dalam selokan. Berawal dari kecurangan warga yang aneh melihat motor dalam kondisi terjatuh, pria belum diketahui identitasnya ini ditemukan dalam kondisi terluka. Di bagian wajah tergeletak di dalam saluran air. Dalam kondisi tak berdaya, korban yang diduga mengalami kecelakaan tunggal langsung dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan medis. Selain luka di bagian wajah, kendaraan korban B3742 KMA mengalami kerusakan parah hingga bagian kemudi motor terlepas. Diduga pengendara yang melaju dari arah Klender menuju Bekasi berkendara dengan kondisi mengantuk dan kehilangan kendali, hingga akhirnya menabrak pohon. Laju kendaraan yang cukup tinggi membuat korban terpental hingga masuk ke dalam selokan. Sementara motor korban pun rusak parah. Jadi ada motor lurus, nah tapi di sini nggak ada orangnya. Terus motornya dalam keadaan jatuh. Nah, terus di bagian sini juga nggak ada orangnya. Ternyata ada situ. Makanya nabrak pohon situ. Ada masuk ke dalam saluran. Apa? Masuk ke dalam saluran. Orangnya iya. Korban laki atau perempuan? Laki. Untuk mendapatkan penanganan medis, korban langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Sementara warga melaporkan temuan ini ke pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Ya baik pemirsa, kalau kita melihat berita seperti yang tadi kita tayangkan, ini kalau kita lelah atau ngantuk, ini sebaiknya berhenti dulu di pinggir jalan ataupun bisa ke rumah teman kita yang lebih dekat dari lokasi tempat kerja kita atau tempat nongkrong kita. Jangan sampai hal serupa ini terjadi di kemudian hari. Ya tentunya keselamatan menjadi hal yang utama karena kita ditunggu sama orang-orang terkasih di rumah ya dia. Gitu. Nah ini kalau kita melihat tadi ini terkait dengan kecelakaan, ini kita melihat ada terkait dengan perampokan. Hanya butuh waktu 1 kali 24 jam. Seorang ibu rumah tangga di Bogor, Jawa Barat diciduk satuan aparat satuan reserse dan kriminal bersama 2 orang pria pelaku sindikat pembobolan ATM. Dalam aksinya, pelaku nekat membobol ATM dengan cara dilas hingga terbakar bersama minimarket tempatnya beraksi. Nekat membobol ATM dengan cara dilas, seorang ibu rumah tangga diciduk aparat Satuan Reserse dan Kriminal Polres Bogor bersama 2 orang pria pelaku lainnya di salah satu rumah kontrakan di wilayah Depok. 1 orang lainnya dilumpuhkan dengan timah panas karena berusaha melawan petugas saat akan ditangkap. Dalam aksinya, sindikat pelaku pembobolan spesialis ATM dalam minimarket tersebut tidak segan melakukan aksi kekerasan dan menghancurkan mesin ATM dengan peralatan las listrik. Saat beraksi di salah satu minimarket, sindikat tersebut berhasil mengambil uang tunai sebesar lebih dari 300 juta rupiah. Tidak hanya itu, akibat aksi kawanan tersebut, mesin ATM bersama bangunan gedung minimarket juga ikut ludes terbakar hingga mengakibatkan kerugian miliaran rupiah. Sebelum beraksi, komplotan tersebut menyewa sebuah ruko yang ada di sebelah ATM dan membobol tembok minimarket hingga berhasil masuk. Pelaku mengaku hasil pembobolan ATM dibagi-bagi dan digunakan untuk berfoya-foya. Kasus pencurian dengan pemberatan di salah satu Indomaret yang terjadi pada tanggal 20 Mei 2024 berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Kasat Reskrim bersama anggotanya berhasil mengungkap pelaku tindak pidana tersebut sebanyak 3 orang yang dimana inisialnya adalah AMM yang ditembak itu bertugas sebagai kapten atau ketua tim. Yang kedua adalah DAS dan 1 orang perempuan inisialnya FS. Sedangkan 1 orang pelaku masih dalam pengejaran. Perlu kami sampaikan bahwa pelaku tersebut menyewa sebuah rumah di sebelah toko tersebut dan melakukan pembobolan dari rumah tersebut menembus ke Indomaret atau Alfamart tersebut yang sebelah.
Kemudian pada saat pelaku melakukan pengelasan untuk membobol ATM di dalam, terjadilah konsleting dan terbakar di TKP. Karena kebakaran tersebut mereka kabur. Kemudian ada pun untuk pasal yang kami kenakan, ya ini adalah pasal 363 ayat 345 hukum pidana dan pasal 406 dan pasal 188 KUHP dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. Kerugian dari kejadian tersebut 1,6 miliar rupiah. 1,6 miliar rupiah Indomaret tersebut. Jadi kami juga segera untuk menginventarisir seluruh pasar toko ataupun Indomaret, Alfamaret yang ada di Kabupaten Bogor agar tidak terjadi seperti kejadian ini. Hingga saat ini polisi masih mengejar 1 orang pelaku lainnya yang telah ditetapkan sebagai DPO AB nama panggilan Black. Dari tangan pelaku mengamankan sejumlah barang bukti berupa 2 unit kendaraan yang digunakan pelaku saat beraksi, peralatan las, dan peralatan lainnya. Akibat perbuatannya, ketiga orang pelaku dijerat dengan pasal 363 dan 406 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Bogor, kontributor Sinpo TV melaporkan. Ini si ibu bukan yang ngurus rumah tangga, ini malah mencuri ATM gitu. Ya, dan Bu? Dan bahkan kerugiannya bukan hanya buat ATM-nya ya, bahkan tadi minimarketnya juga terbakar, informasinya seperti itu. Ini kalau kita melihat hasil kerugiannya ini, dia berhasil merampas uang tunai dari mesin ATM hingga 300 juta rupiah. Ini kan wow, buat beli apa Bu? Buat beli deterjen apa? Buat beli apa gitu. Sangat disayangkan ya terjadi hal tersebut. Baik pemirsa, kita akan beralih ke informasi selanjutnya ini terkait dengan di siang hari bekerja sebagai pekerja konveksi, di malam hari 3 orang pekerja konveksi tersebut nyambi menjadi pelaku kejahatan curanmor. Dari hasil kejahatannya mereka menggunakan untuk pesta miras dan pesta narkoba. 3 tersangka berinisial DD, AR, dan SA yang kesehariannya bekerja sebagai pekerja konveksi ini harus berurusan dengan pihak yang berwajib. Ketiga tersangka ditangkap unit Reskrim Polsek Palmerah atas kasus kejahatan pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Palmerah, Jakarta Barat. Dalam melancarkan aksinya, para tersangka mengincar sepeda motor yang terparkir di depan halaman rumah. Diketahui para tersangka memiliki peran masing-masing. Tersangka AR dan SA bertugas memantau situasi lingkungan, sementara tersangka DD berperan sebagai eksekutor. Para tersangka berhasil ditangkap petugas berdasarkan laporan dari korban yang mengantongi barang bukti CCTV, di mana dari CCTV tersebut, ketiga wajah tersangka berhasil diidentifikasi petugas. Mereka ditangkap di 3 lokasi berbeda di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Saat menggelar press release di Mapolsek Palmerah, Kapolsek Palmerah Kompol Sugiran menjelaskan, para tersangka telah melancarkan aksi kejahatan tersebut selama 3 bulan, di mana hasil kejahatan penjualan motor curian yang telah berhasil mereka jual di kawasan Bogor dan Sukabumi, uangnya mereka gunakan untuk pesta miras dan pesta narkoba. Waktu itu saya kan habis jalan-jalan tuh, jadi kan ada acara tuh, dan jam 9 motor saya taruh di gang. Bareng-bareng, apa? Itu kan motor saya kunci, nah saya istirahat kan, tidur kan. Pas mau sholat subuh, tiba motor udah nggak ada. Mungkin saya nggak tahu pas saya keluar sholat subuh, motor udah nggak ada gitu aja lah. Bapak rumahnya ada CCTV atau? Ya ada CCTV tuh, ada tetangga tuh ya kan. Kejadiannya jam 3 dah. Iya, orang sholat subuh jam 4, motor udah nggak ada. Saya cari ke depan, udah nggak ada motor, ya motor hilang lah. Ya udah, emang saya kan, tapi saya pasrah pada Allah, kalau milik saya pasti akan kembali, mudah-mudahan motor kembali, ya kan. Pak, hilangnya di mana Pak? Jalan mana Pak? Jalan Haji Sainin, ya, RT RW 1, RT 4, tanggal 6 Mei. Ya. Ini biasa motor dipakai buat apa? Ya buat dagang Mbak, buat bapak menemani dagang. Jual nasi uduk di Jalan Haji Junedi saya. Didapat informasi, sehingga didapat informasi bahwa main itu ketiga itu main, yang ketiganya ini main jadi satu motor dinaikin 3 orang, yang satu itu sebagai penggambar, yang satu sebagai eksekutor, dan yang satu
yang mengamankan motor. Jadi tiga-tiganya ini sangat praktis kalau di dalam pencurian, karena ada yang nunjuk, ada yang eksekusi, serta ada yang bawa. Biasanya kalau tidak ada seperti itu lama, itu cepat sekali, jangka waktu 10 menit sudah lemas motor. Dari tangan ketiga tersangka, polisi berhasil mendapati barang bukti alat dan hasil kejahatan berupa seperangkat kunci letter T dan 4 unit sepeda motor. Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijebloskan ke jeruji besi Polsek Palmerah dengan jeratan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman pidana selama 7 tahun penjara. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Ya Tiara, kalau kita melihat ini sudah benar kerjaan halal menjadi pekerja konveksi, ini kenapa ngide gitu ya, menjadi pencuri juga, dan sangat disayangkan sekali hasil curiannya ini untuk pesta miras dan juga pesta narkoba. Kalaupun mau cari tambahan gitu ya di side job gitu ya dengan kegiatan positif lah tentunya. Betul, jadi ojek online kan bisa, jadi tukang bangunan juga bisa, yang penting halal untuk orang-orang terkasih di rumah. Dan semoga hal tersebut tidak ditiru gitu ya oleh masyarakat, bukan perbuatan yang patut untuk dicontoh. Dan berita tadi sekaligus menutup jumpa kita di Menyapa Malam pada edisi kali ini. Saya Tiara Dianti. Dan saya Andi Rezaldi mengingatkan kepada pemirsa Sinpo TV yang ada di rumah untuk tetap mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina agar tetap tabah dan juga selalu diberikan kesehatan selalu. Dan kami berharap agar perang yang terjadi di sana dapat segera selesai seperti itu. Dan saya Andi Rezaldi mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Salam sehat. Sampai jumpa.